Salah wasrofil anbiya'i wa mursalim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga pada malam ke-27 Ramadan ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang penuh berkah ini guna melaksanakan sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan dan pemimpin yang baik. Kami dari Panitia Ramadan 1446 Hijriah Masjid Ar-Rahman Kompleks Maizonet ingin menyampaikan beberapa hal. Penyampaian pertama, kami selaku Panitia Ramadan Masjid Ar-Rahman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah yang telah berpartisipasi dalam menyuguhkan berbuka puasa di masjid kita tercinta ini. Semoga amal ibadah Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin. Kami sampaikan juga kepada seluruh jamaah bahwa insyaallah besok akan diadakan kembali buka puasa bersama di masjid kita tercinta ini. Maka dari itu kami memohon kesediaan Bapak Ibu agar dapat memberikan konsumsi buka puasa bersama sesuai jadwal yang telah panitia berikan. Adapun nama-nama keluarga yang akan memberikan hidangan buka puasa pada esok hari adalah sebagai berikut. Jalan Melati 1, Jalan Melati 2, Jalan Melati 3, Jalan Melati 4, Jalan Melati 5, Jalan Melati 6, Jalan Melati Raya, dan Jalan Melati Belakang. Bagi jamaah yang ingin menyalurkan hidangan buka berpuasa ke masjid, panitia siap melayani penjemputan donasi ke rumah jamaah. Penyampaian kedua, laporan keadaan keuangan Ramadan Masjid Ar-Rahman 1446 Hijriah. Laporan keuangan amalia Ramadan Masjid Ar-Rahman Kompleks Maizonet. Jumlah saldo kas amalia Ramadan malam sebelumnya sebesar Rp8.245.700. Penerimaan sumbangan melalui jumlah kotak amal yang masuk dalam 26 Ramadan tanggal 25 Maret 2025 sebesar Rp440.000. Jumlah saldo kas amalia Ramadan Masjid tanggal 26 Maret 2025 sebesar Rp8.685.700. Pengeluaran operasional tarawih sebesar Rp300.000. Jumlah pengeluaran sebesar Rp300.000. Jumlah saldo kas amalia Ramadan sampai dengan malam hari ini sebesar Rp8.385.700. Penyampaian ketiga, panitia amil zakat 1446 Hijriah Masjid Ar-Rahman Kompleks Maizonet menerima dan menyalurkan zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah. Hadirin sidang jamaah tarawih yang berbahagia, adapun yang bertindak sebagai penceramah pada malam hari ini yakni Al-Ustadz Profesor Dr. Masyur Razak ME. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita dan menjadi imam pada tarawih pada malam ini yakni Al-Ustadz Iqbal. Sekian dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Al-Ustadz kami persilakan. Falyatafaddal masykurun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sidang jamaah tarwih yang berbahagia, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang setinggi-tingginya. Karena pada malam hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, kita diberikan kesehatan untuk bisa hadir bersama-sama di tempat yang penuh mubarak ini untuk bersama-sama melaksanakan berbagai rangkaian amalia Ramadan, termasuk melaksanakan salat Isya berjamaah, kemudian insya Allah sebentar akan dilanjutkan dengan salat tarawih dan salat witir secara berjamaah. Ibarat perlombaan, kita yang hadir pada malam hari ini itu adalah peserta lomba yang sudah hampir memasuki babak final. Ya. Banyak di antara jamaah yang mungkin sudah gugur di tengah jalan, ya. Artinya mungkin kita lihat waktu hari pertama, hari kedua masih hadir di masjid. Sekarang ini mungkin ada yang sudah tidak kelihatan, ya. Itu artinya sudah gugur. Tadi saya lewat di jalan Todok Puli, ramai sekali orang belanja di toko pakaian, ya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang tidak hadir tarawih di sini, yang biasa hadir, jangan-jangan dia belanja di sana, ya. Jadi kita bersyukur kali lagi, ini luar biasa, kita diberikan nikmat, terutama nikmat iman, ya. Ini yang perlu kita syukuri. Selanjutnya tak lupa kita kirimkan selawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, maaf Bapak Ibu, karena saya ini profesinya sebagai dosen. Kalau mengajar selalu pakai slide, ya. Jadi kalau memberi ceramah juga harus pakai laptop. Izinkan kami pada kesempatan malam hari ini untuk mengantarkan sebuah ceramah tarwih yang berjudul The Power of Zikrullah, ya. Kekuatan zikir kepada Allah. Bulan Ramadan seperti yang kita semua tahu adalah bulan yang istimewa. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah di mana setiap amalan ibadah itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa hadis kita bisa temukan setiap amalan yang kita lakukan itu diberi ganjaran 70 kali lipat. Jadi kalau kita berpuasa 30 hari itu dikali 70. Berapa itu Ibu? 70 kali 30. Ya. Kayak saya juga tidak terlalu bagus menghitung. Ya pokoknya banyak, ya. Nah oleh sebab itu kita dianjurkan untuk selalu memperbanyak amal-amal ibadah. Nah, amal-amal ibadah yang kita sudah lakukan ya salat berjamaah, salat witir, salat sunnah, salat tarawih. Kemudian banyak bersedekah, banyak berdoa, ya, banyak beristighfar, ya. Nah, itu amalan-amalan ibadah yang sudah umum, sudah sering kita lakukan. Nah, salah satu amal ibadah yang paling bagus yang kita lakukan adalah berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam beberapa hadis, ini adalah amalan yang paling tinggi nilai pahalanya. Jadi kalau kita ibaratkan bulan puasa ini atau bulan Ramadan ini adalah bulan berburu pahala, ya.
Ya, ini kan berburu pahala kita ini. Masih ada waktu kurang lebih 4 hari kita berburu pahala. Ya, kita berlomba-lomba untuk memperbanyak pahala kita. Walaupun agama mengajarkan yang membuat kita masuk surga itu bukan karena banyaknya pahala ya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi pemahaman saya, semakin banyak pahala ibadah kita, itu semakin mudah turunnya rahmat untuk kita masuk ke dalam surga. Nah, sidang jamaah taruh yang berbahagia. Zikir secara bahasa itu diartikan mengingat atau menyebut. Ya, jadi mengingat atau menyebut. Jadi kalau kita berzikir itu kita mengingat. Dalam konteks agama Islam, zikrullah itu artinya mengingat, menyebut, mengingat dan menyebut nama Allah. Itu zikir. Zikir ini bisa dilakukan dalam berbagai cara dalam terminologi agama Islam. Zikir itu bisa disebutkan secara lisan seperti yang sudah sering kita baca ketika kita selesai melakukan salat berjamaah, ya. Kita membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah dan seterusnya. Itu zikir-zikir yang sudah umum kita lakukan. Tapi zikir itu bukan hanya sekedar itu. Zikir dalam arti luas bisa juga diartikan doa-doa yang kita baca, ya. Itu juga bagian dari zikir. Bahkan amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan itu juga bagian dari zikir. Nah, zikir ternyata bukan hanya diperintahkan kepada manusia seperti kita, tapi juga diperintahkan, bukan diperintahkan ya, tapi semua makhluk yang ada di langit dan di bumi itu juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 41 yang artinya, tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa sesungguhnya kepada Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi, dan burung-burung yang berentangkan sayapnya senantiasa bertasbih. Masing-masing sungguh telah mengetahui doa dan tasbihnya. Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi, sidang jamaah taruh yang berbahagia, dari ayat ini bisa kita memahami bahwa burung, ya, semua jenis binatang, bahkan tumbuh-tumbuhan, itu juga bertasbih kepada Allah, memuji Allah. Cuma kita sebagai manusia, kita tidak tahu bagaimana caranya dia bertasbih. Tapi dari beberapa ustaz yang biasa kita dengar penceramah, itu tasbih sikir-sikirnya tumbuh-tumbuhan kemudian binatang seperti katakanlah anjing, kucing, itu mirip dengan bacaan-bacaan sikir yang kita baca. Dalam tafsir Ibnu Katsir malah dikatakan bahwa benda-benda mati pun itu bertasbih mensucikan Allah. Ya, jadi seperti kursi, meja, ya, dinding ini bertasbih, tapi kita tidak tahu, kita tidak dengar. Ya, pernah kita mendengarkan sebuah hadis, ya, pada akhir zaman nanti ketika terjadi perang antara Dajjal dengan Nabi Isa, ya, ketika diburu orang Yahudi, itu batu dan pohon itu berbicara. Jadi kalau ada orang Yahudi bersembunyi di belakang batu, itu batunya bicara. Di sini ada orang Yahudi. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa benda mati pun bisa bersikir, bahkan bisa berbicara. Ya. Nah, jadi sidang jamaah taruh yang berbahagia, jadi kalau hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan benda mati bersikir kepada Allah, maka apakah lagi kita ini manusia yang diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna? Maka rugilah kita, atau malulah kita kepada tumbuh-tumbuhan, malulah kita kepada hewan yang senantiasa bertasbih, kita sendiri jarang bertasbih, jarang bersikir. Ya. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berbaring dan tidak berzikir kepada Allah. Jadi kalau misalnya kita ini sebentar, ibu-ibu, kalau kita mau tidur, kita mau baring, kemudian kita tidak berzikir, ya, Rasul mengatakan kita masuk pada orang yang rugi. Maka itu biasa kalau kita mau tidur, apa dibaca ibu kalau kita mau tidur? Ya, Bismillah. Ya. Ya, ibu, itu ada buku saya titip, ya, ada kurang lebih 30 eksemplar, itu buku-buku zikir. Silakan nanti diambil, ya. Ya, dibaca itu, ya. Ada di situ. Kalau tidak cukup, nanti ibu bisa cari toko buku, itu banyak, ya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi SAW bersabda, persamaan seorang yang mengingat Tuhannya dan seorang yang tidak mengingat Tuhannya, maksudnya yang berzikir dan tidak berzikir, itu seperti orang yang hidup dan mati. Jadi sebetulnya kalau kita ini tidak berzikir, itu seperti dianggap seperti orang sudah mati, ya. Jadi dia berjalan tapi sebetulnya dia orang mati itu yang berjalan, karena dia tidak mengingat Allah. Nah, ini agak ekstrim ini, ya. Ya. Sidang jamaah tarbiyah berbahagia. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak sekali perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita berzikir. Antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, waskuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Artinya, maka ingatlah kalian kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Inti dari surah ini adalah bahwa kalau kita berzikir mengingat Allah, maka Allah juga mengingat kita. Apa maksudnya ini? Kira-kira kalau kita berzikir, kita mengingat Allah, kemudian Allah juga mengingat kita. Ya, itu artinya setiap kita berzikir berarti kita membayangkan selalu berada di bawah pengawasan Allah, berada di bawah perlindungan Allah, sehingga ini nanti bisa mencegah kita untuk melakukan perbuatan zalim. Ya. Sebagai contoh misalnya begini, ya. Kalau ada pencopet mau mencopet, tiba-tiba dia ingat Allah, ya. Pastikan paling tidak dia bilang astagfirullah. Tidak pernah ada pencopet bilang begini, Bismillahirrahmanirrahim, saya mau mengambil uangnya orang. Ya. Atau tidak ada orang misalnya, ya Tuhan, Bismillahirrahmanirrahim, saya mau mencuri nih. Tidak ada. Berarti kalau ada punya niat melakukan kejahatan, kemudian dia ingat Allah, maka dia pasti berhenti. Itu artinya kita berada di bawah pengawasan Allah. Kita berjalan, kita bawa mobil, kita selalu berzikir. Itu berarti alat memonitor kita, ya, memberi perlindungan kepada kita. Nah, itu maknanya. Nah, di sini juga kita diperintahkan supaya selalu bersyukur, ya. Karena apa? Dengan bersyukur itu juga bagian dari zikir. Ya, ketika kita makan enak, kita buka, kita bersyukur, alhamdulillah, itu kita berzikir, ya. Sebaliknya kita dilarang untuk ingkar. Ingkar itu artinya apa? Ya, kebalikan dari bersyukur. Jadi artinya kalau kita tidak bersyukur, sebetulnya kita itu kufur. Ya, ini jangan diartikan kufur ini kafir, ya. Ya, sebetulnya kalau kita ini orang Islam, bahasa kufur itu, kafir itu biasa. Cuma orang non muslim saja yang menganggap bahwa kafir kufur itu luar biasa, ya. Ya, kita itu sebetulnya ketika kita tidak mensyukuri
nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sebetulnya kita disebut kufur. Dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanus kurullah sikran kasyira wasabbihu bukratan wa asila. Ya, maaf kalau salah-salah karena ini bukan ustaz. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Ya. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Jadi ayat ini menunjukkan kita dianjurkan untuk berzikir tidak terhingga. Ya. Ya, yang biasa dianjurkan kepada kita kalau habis salat 33 ya. Kemudian baca la ilaha illallah 100 ya. Nah, jadi kalau ada yang baca hanya satu kali itu dianggap orang pelit. Ya. Nah, kemudian yang kedua, waktu yang paling bagus untuk kita berzikir walaupun sebetulnya tidak ada batas waktu. Kapan saja kita bisa berzikir, yaitu pagi dan petang. Itulah sebabnya biasa banyak buku-buku dijual itu zikir-zikir pagi dan petang. Seperti yang tadi saya bagikan, saya lihat sudah habis. Ya, bapak-bapak tidak kebagian ya. Ya, nanti kalau ada yang butuh saya kirimkan ya. Hanya 30 eksemplar itu. Itu bagus sekali dibaca Bapak Ibu. Setiap habis salat asar kita baca itu. Ya. Cuma beda itu ya kalau sore ada kata yang beda bacanya, kalau pagi beda ya. Insya Allah kalau kita baca itu, kita rajin amalkan itu, kita akan diberikan keberkahan, keselamatan, kebahagiaan, terhindar dari bahaya. Karena semua doa-doa itu sudah ada di situ. Ya. Ya, jadi kalau itu rajin kita amalkan. Bapak Ibu yang mungkin menderita penyakit, ada doa di situ. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sehatkanlah tubuhku, sehatkanlah pendengaranku, sehatkanlah pandanganku. Ya. Ya, saya alhamdulillah Bapak Ibu, saya punya mata dulu ini sudah pernah hampir dioperasi katarak ya. Ya. Tapi dokter yang kedua bilang biar tidak dioperasi ini dulu Pak. Dikasih obat saja. Alhamdulillah sekarang ya saya bisa membaca tanpa kacamata. Itu saja kita amalkan. Ya. Nah, jadi ada semua di situ. Ya. Nah, tidak ada mataru yang berbahagia. Apa saja keutamaan zikir? Kalau kita buka-buka Al-Quran dan hadis, ini paling tidak ada 15 manfaat ya. Hanya sebagian yang saya mau jelaskan karena kalau 15 ini kita mau uraikan bisa sampai subuh. Tidak apa-apa, kalau iktikaf bisa kita sampai subuh ya. Yang pertama adalah zikir ini adalah mendapatkan pahala yang paling tinggi nilainya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, Nabi SAW bersabda, tidakkah aku akan memberitahumu tentang tindakan terbaikmu yang paling murni di hadapan Tuhanmu, yang menaikkan peringkatmu ke posisi yang tertinggi, lebih baik bagimu daripada menghabiskan emas dan perak, lebih baik daripada bertemu musuhmu sehingga kau menyerang leher mereka dan mereka menyerang lehermu? Mereka menjawab, ya. Lalu Nabi bersabda, itu adalah mengingat dan berzikir kepada Allah. Jadi dari hadis ini ibu bapak sekalian, kalau kita berzikir itu pahalanya sama kalau kita punya emas dan perak di rumah itu kita sedekahkan. Saya kira tidak ada di antara kita ini yang mau ya. Pernah gak ada ibu-ibu di sini yang membawa sedekah ke masjid emas dan perak? Ya, alhamdulillah belum ada. Nah, kalau kita berzikir ini sama pahalanya. Apalagi
kita datang berperang, ya. Bapak Ibu datang ke Palestina melawan Yahudi, ya. Kemudian berperang. Kemudian lehernya Bapak dipenggal. Bapak juga penggal lehernya orang Yahudi. Itu berarti sama dengan kita mati syahid. Itu pahalanya sama kalau kita berzikir. Ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian, ya. Yang kedua, ya, manfaat yang kedua adalah mendapatkan ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Sidang jamaah tarawih yang berbahagia, kenapa kalau kita berzikir hati bisa menjadi tenang? Saya kira kita ini pasti semua punya masalah, ya. Ibu-ibu masalahnya mungkin anaknya mau bayar SPP, uangnya belum cukup, ya. Anak-anak muda yang baru selesai sarjana belum punya pekerjaan. Bapak-bapak juga mungkin masalahnya juga lain, yang kadang-kadang membuat kita galau. Nah, bagaimana cara mengobati kegalauan ini? Berzikir, mengingat kepada Allah. Kenapa bisa kalau kita mengingat Allah, hati kita menjadi tenang? Karena setiap kali kita mengingat Allah, kita menyandarkan semua persoalan kita, menyandarkan semua problem kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang terjadi kepada diri kita, kita tidak pernah galau. Kalau kita yakin bahwa semua yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah terbaik untuk kita. Pasti banyak ibu-ibu yang protes, ya. Masa orang sakit dibilang itu yang terbaik? Ya, ada orang sakit dibilang itulah yang terbaik. Ada hikmah yang kadang-kadang kalau terjadi pada diri kita yang kita tidak bisa melihat hikmahnya. Apa hikmahnya Bapak Ibu kalau ada orang sakit? Apa hikmahnya? Itu orang sakit, tanpa dia berdoa minta ampun, otomatis diampuni dosanya. Kita ini yang rajin salat, tidak sakit, berdoa minta ampun, belum tentu diampuni kita punya dosa. Orang sakit itu tanpa dia berdoa, itu otomatis diampuni dosanya. Itu hikmahnya, ya. Jadi ya. Sama juga kalau kita punya persoalan. Sudah Bapak Ibu, kalau kita sudah berusaha, sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang yang membuat kita galau tidak berhenti karena bukan ranahnya kita punya persoalan, kita masih pikirkan. Kalau kita sudah berusaha, itu domain urusannya, bukan lagi urusan kita, itu urusannya Allah. Ya, kita nanti jangan sampai kita masuk kategori gila urusan, ya. Bukan urusan kita masih urus, Pak, itu urusannya Allah, ya. Kemudian yang terakhir, dengan berzikir itu bisa menghapus dosa-dosa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berzikir kepada Allah dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Saya kira tidak ada di antara kita di sini yang tidak punya dosa. Ya, maka bagaimana cara menghapus dosa-dosa kita? Itu dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, sudah jamaah tarawih yang berbahagia, mari saya mengajak untuk kita semua untuk mengamalkan zikir-zikir ini pagi dan petang, bukan hanya pada bulan Ramadan, ya, karena kita berburu pahala terutama di 10 malam terakhir. Tapi kita harapkan nanti di luar bulan Ramadan pun kita bisa amalkan, ya. Ada doa yang biasa disampaikan oleh ustaz kita supaya kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu kita baca setiap kali kita melakukan salat berjamaah, ya. Apa itu doanya, Ibu? Allahumma aini ala syikrika, apa lagi? Wa syukrika wa husni ibadatika. Ini selalu dibaca biasa kalau kita sholat salat berjamaah. Apa artinya? Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang selalu mengingat namamu, mensyukuri nikmatmu, dan memperbaiki ibadahku.
Nah, ini diamalkan ibu-ibu supaya nanti lebih mudah kita mengamalkan itu zikir pagi dan petang. Karena itu juga tidak gampang. Butuh waktu kira-kira 20 menit kalau itu diamalkan. Ya. Nah, kalau kita pulang dari kantor buru-buru, tidak ada waktu, ya, habis waktu. Ya. Jadi harus diwakafkan waktu kita setelah salat subuh, ya, zikir dulu, kemudian setelah salat asar atau menjelang maghrib kita zikir dulu. Ya, diamalkan itu supaya hidup kita menjadi berberkah, senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Demikian yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah, datangnya dari Al-Fakir sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.